Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasinda Damayanti dengan NIM G932181104. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil review jurnal saya sebagai pemenuhan salah satu tugas mata kuliah manajemen pemasaran di semester 4 ini. Terkait judul jurnal yang saya review, yaitu adalah Studi Indigenous Work Conflict pada Karyawan Bersuku Jawa yang ditulis oleh Dian Fitri Utami dan kawan-kawan. Jurnal tersebut merupakan Journal of Social and Industrial Psychology, volume 2, nomor 2, tahun 2013. Dalam review jurnal kali ini, saya juga menggunakan buku berjudul Manajemen Perubahan, karya Profesor Wibowo, sebagai buku pendamping dalam review jurnal. Selanjutnya adalah pendahuluan yang menyebutkan bahwa dunia kerja tidak dapat lepas dari unsur keanekaragaman budaya, kepribadian, persepsi, serta lain yang bersumber dari keberagaman daerah asal, pola asuh, dan lain-lain yang menyebabkan perbedaan cara dalam bersikap. Dan dalam penelitian ini yaitu meneliti tentang kehidupan masyarakat Jawa, di mana masyarakat Jawa tersebut mengacu pada dua kaidah dasar, yaitu prinsip kerukunan dan prinsip menghormati. Yang pertama yaitu prinsip kerukunan, yaitu menyatakan bahwa dalam setiap situasi, manusia hendaknya dapat bersikap sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan konflik. Dan yang kedua adalah prinsip menghormati, yaitu menyatakan bahwa dalam setiap cara berpikir, cara berpandang, dan perilaku, manusia diharapkan dapat menunjukkan sikap menghormati terhadap orang lain sesuai dengan derajat dan kedudukan yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu apabila mendapat masalah yang sulit diselesaikan, orang Jawa memilih bersikap mengalah meskipun tidak merasa kalah. Orang Jawa sejauh mungkin menghindari konflik batin dan fisik dengan penguasa, orang lain, dan lingkungan hidupnya. Jadi, di sini disebutkan bahwa orang Jawa lebih suka menghindari konflik sebelum konflik tersebut dapat terjadi. Jadi masyarakat Jawa lebih bersikap pada pencegahan sebelum pengobatan. Selanjutnya terkait metode penelitian, yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian indigenous psychology. Indigenous psychology merupakan suatu pendekatan pada studi terhadap perilaku dan cara berpikir manusia dalam konteks budayanya. Dan dalam penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling dengan 700 responden. Perlu diketahui bahwa teknik snowball sampling ini merupakan suatu teknik dengan cara peneliti secara acak menghubungi responden atau partisipan yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini, yang kemudian partisipan tersebut diminta untuk merekomendasikan baik itu kerabat ataupun keluarga atau teman atau kenalan yang dianggap sesuai dan memenuhi kriteria dalam penelitian ini, sehingga mampu digunakan sebagai partisipan penelitian selanjutnya. Dalam penelitian ini melalui proses preliminary coding, axial coding, dan cross tabulasi pada hasil wawancara. Selanjutnya yaitu terkait pembahasan yaitu berisikan perbandingan faktor yang memicu munculnya konflik kerja antara orang Barat dan orang bersuku Jawa. Terkait orang Barat, yaitu faktor yang dapat memicu munculnya konflik kerja, yaitu adalah tidak ada deskripsi jabatan, perbedaan dalam orientasi kerja, perbedaan dalam tujuan organisasi, perbedaan persepsi, sistem kompetensi insentif, strategi pemotivasian tidak tepat. Sedangkan terhadap karyawan bersuku Jawa, faktor yang memicu munculnya konflik kerja dapat berasal dari sikap negatif pribadi, perbedaan penyelesaian pekerjaan, komunikasi, kecemburuan, komitmen kerja, tidak adanya kerjasama, ketidakpuasan kerja, dan masalah pribadi di luar pekerjaan.
Selanjutnya, ada 4 bentuk konflik dalam organisasi, yaitu yang pertama adalah konflik hierarki. Konflik hierarki merupakan suatu konflik yang terjadi pada tingkatan hierarki perusahaan atau organisasi. Yang kedua adalah konflik fungsional, yaitu konflik yang terjadi pada fungsi departemen organisasi atau perusahaan. Yang ketiga adalah konflik staf dengan kepala unit, yaitu merupakan sebuah konflik yang terjadi antara pemimpin unit dengan staf, khususnya pada staf yang bekerja berkaitan dengan kewenangan atau otoritas. Selanjutnya yaitu adalah konflik formal informal, yaitu konflik yang terjadi pada perusahaan formal dengan perusahaan informal terkait norma-norma yang berlaku. Selanjutnya adalah dampak konflik kerja karyawan bersuku Jawa. Ya, terdapat 2 dampak, yaitu adalah dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya yaitu dapat berubah hubungan sosial tidak harmonis, tidak semangat kerja, dan perasaan tidak nyaman. Sedangkan terkait dampak positifnya adalah kinerja lebih bagus, serta ada pula yang tidak berdampak dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu adalah cara mengatasi konflik kerja, yaitu mengkomunikasikan secara individu. Yang kedua, mengkomunikasikan secara kelompok. Yang ketiga adalah sabar dan menerima. Yang keempat adalah melaporkan. Yang kelima adalah introspeksi. Dan yang keenam adalah tetap bekerja dengan semangat. Dan apabila diamati dalam cara mengatasi konflik kerja ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang digunakan oleh masyarakat bersuku Jawa, yaitu nerimo, di mana prinsip nerimo tersebut merupakan suatu sikap tidak merasakan kecemburuan ataupun iri hati terhadap sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Maka dari itu, masyarakat Jawa lebih bersikap sabar dan menerima dalam mengatasi konflik kerja. Selanjutnya adalah penutup yang menyebutkan bahwa orang Jawa menganggap konflik sebagai sesuatu yang harus diselesaikan demi tercapainya suatu tujuan. Dan hal tersebut sejalan dengan pepatah orang Jawa, yaitu sopo tekun golek tekan, bakal tekan, yang berarti siapa yang berjuang akan mencapai tujuannya. Dalam konteks ini, masyarakat orang Jawa berjuang untuk menghadapi konflik sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkannya. Sekiranya sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan tutur kata maupun perilaku yang tidak sesuai, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya harap penjelasan saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.